Samsung Galaxy A35 5G adalah anggota terbaru dari seri A Samsung, menawarkan kombinasi menarik antara kualitas dan harga yang terjangkau. Diperkaya dengan chipset terbaru yang efisien kamera yang memukau baterai berkapasitas besar dengan dukungan pengisian cepat serta kapasitas RAM dan memori internal yang luas. Samsung Galaxy A35 5G ini memang dirancang untuk mengesankan. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk menginvestasikan uang kalian pada Samsung Galaxy A35 5G, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek dari perangkat seri Galaxy A ini. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai keunggulan dan potensi kelemahan dari Samsung Galaxy A35 5G melalui konten ini. Ayo kita jelajahi bersama detail-detail penting yang perlu kalian ketahui. Kelebihan pertama, bahwa desain lebih modern, frame samping pakai metal dan juga tahan air. Galaxy A35 5G menawarkan estetika yang lebih minimalis dibandingkan pendahulunya Galaxy A34 yang masih mengadopsi modul kamera dengan desain sudut yang lebih halus. Pada Galaxy A35 5G, kamera belakang ditempatkan di pojok kiri atas bagian belakang. Tatanan lensanya lebih menonjol karena tidak dilengkapi dengan penutup tambahan sehingga membuat lensa kamera lebih terlihat. Desain ini dengan tepi belakang yang lebih datar dan rata membuat Galaxy A35 5G terlihat serupa dengan Galaxy A55 terutama dalam hal pengaturan kamera dan finishing belakang. Perlu diketahui bahan yang digunakan untuk rangka dan bagian belakang perangkat ini adalah kaca dan sisi sampingnya pakai metal. Dengan ketebalan sekitar 8,2 mm dan berat yang cukup signifikan yaitu 209 gram, perangkat ini masih menawarkan kenyamanan saat dipegang dan praktis untuk dibawa kemana saja. Selain itu, perangkat ini telah disertifikasi IP67 menjamin ketahanannya terhadap air dan debu, menambah nilai lebih pada durabilitasnya. Tersedia dalam berbagai pilihan warna mulai dari biru pink hingga abu-abu. Samsung A35 ini menawarkan keanekaragaman yang menarik. Desain bodinya yang menawan tetap menjadikannya bintang di kelas harga 4 jutaan, membuatnya menjadi opsi yang menarik bagi banyak orang. Kelebihan kedua HP ini adalah layar sudah punch hole dan layar semakin lebar. Dibandingkan dengan model sebelumnya, Samsung A35 kini hadir dengan desain layar punch hole, sebuah kemajuan signifikan dari Samsung menggantikan desain water drop notch yang sering ditemui pada seri A sebelumnya. Dengan layar Full HD Plus Super AMOLED berukuran 6,6 inci, Samsung A35 menawarkan tampilan visual yang tajam dan warna yang mendalam. Ditambah dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz, layar ini menjanjikan responsivitas tinggi dan pengalaman penggunaan yang mulus, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk gaming dan penggunaan sehari-hari. Kelebihan signifikan dari layar Samsung A35 terletak pada penggunaan Gorilla Glass Victus Plus yang menawarkan perlindungan ekstra. Meskipun dilengkapi dengan bezel yang relatif tebal, layar ini dapat menghasilkan kecerahan maksimal hingga 1650 nits, memastikan visibilitas yang jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Diperkaya dengan fitur HDR10 Plus dan Dolby Vision, layar ini menghadirkan kontras yang mendalam dan kualitas gambar yang luar biasa, terutama saat menikmati konten multimedia. Dukungan Wide Vina L1 juga menjamin kemampuan streaming video HD dari platform seperti Netflix tanpa mengorbankan kualitas. Secara keseluruhan, berbagai fitur layar pada Samsung A35 meningkatkan pengalaman menonton, menjadikannya tidak hanya sebagai perangkat komunikasi tapi juga sebagai pusat hiburan portable. Kelebihan ketiga, chipset ditingkatkan. Tahun lalu Samsung A34 dibekali dengan chipset Dimensity 1080. Namun untuk model terbarunya, Samsung telah memilih untuk meningkatkan kekuatan pemrosesannya dengan beralih ke chipset Exynos 1380 yang dibangun dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer. Chipset Exynos 1380 yang sebelumnya juga terpasang di Samsung A54 menandai peningkatan signifikan untuk Samsung A35. Hal ini mungkin membuat pemilik Samsung A54 merasa ada sedikit penyesalan mengingat Samsung A35 kini menawarkan performa yang hampir setara dengan A54. Dari sisi RAM dan penyimpanan, Samsung A35 menawarkan konfigurasi 8GB RAM dengan pilihan penyimpanan 128GB atau 256GB. Menggunakan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1 yang merupakan standar terbaru. Chipset Exynos 1380 terbukti lebih superior dari Dimensity 1080 dalam benchmark Antutu dengan Samsung A35 mencatatkan skor sekitar 578.500. Ini menempatkannya sebagai salah satu perangkat mid-range terkuat yang ditawarkan oleh Samsung, sebuah poin yang sangat menarik untuk diperhatikan.
Dalam hal gaming, Samsung A35 dapat menjalankan permainan berat dengan kinerja yang stabil, menunjukkan bahwa Exynos telah membuat kemajuan dalam memperbaiki stabilitas chipset mereka. Pada bagian perangkat lunak, Samsung A35 dijalankan dengan sistem operasi Android 14 dan antarmuka pengguna One UI 6. Samsung telah membuat perubahan besar dalam kebijakan pembaruannya dengan menjanjikan 4 kali pembaruan OS Android dan 5 kali pembaruan patch keamanan. Kelebihan keempat, kemampuan kamera luar biasa. Samsung A35 ponsel terkini dari Samsung memperlihatkan dedikasi mereka terhadap fotografi dengan sebuah setup kamera yang luar biasa. Smartphone ini menampilkan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan dukungan optical image stabilization ditambah dengan lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel yang memungkinkan pengambilan gambar detail kecil dengan tingkat kejelasan yang mengagumkan. Dalam hal perekaman video, Samsung A35 bisa merekam dengan kualitas 4K pada 30 fps. Kamera depannya yang beresolusi 13 megapiksel juga mendukung perekaman video 4K pada 30 fps, menjamin kualitas selfie dan video call yang menawan. Meskipun tidak ada peningkatan signifikan pada bagian kamera dibandingkan dengan model sebelumnya, Samsung A35 tetap menjadi alat yang handal untuk pembuat konten atau bagi mereka yang senang mengabadikan momen. Kelebihan kelima adalah konektivitas ponsel ini masih lengkap. Samsung A35 dilengkapi dengan koneksi NFC Bluetooth versi 5.3 dual speaker stereo dengan Dolby Atmos Gyro hardware untuk bermain game pemindai sidik jari dalam layar slot memory card. Dan memiliki rating IP67 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Selain itu, ponsel ini menggunakan port USB-C versi 3.0. Namun perlu dicatat bahwa Samsung A35 tidak memiliki jack audio 3,5 mm. Beberapa pengguna mungkin menganggap hal ini sebagai kekurangan, terutama bagi yang masih mengandalkan fitur-fitur tersebut. Kelebihan keenam, baterai tahan lama. Walaupun Samsung A35 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung juga mendukung pengisian cepat yang kemungkinan berada di kisaran 25 watt. Untuk skenario lain seperti internetan via Wi-Fi dan telepon via jaringan 4G, daya tahannya masing-masing adalah 22 jam serta 35 jam. Kelebihan ketujuh, harga masih tetap sama. Kami mengapresiasi kebijakan harga yang stabil dari Samsung untuk produk terbarunya Samsung A35 dengan konfigurasi 8GB RAM dan penyimpanan 128GB ditawarkan dengan harga tepat Rp5 juta. Sementara model dengan spesifikasi lebih tinggi yaitu 8GB RAM dan 256GB penyimpanan hadir dengan harga sekitar Rp5,5 juta. Seri ini patut dipertimbangkan terutama dengan spesifikasi yang menawarkan peningkatan signifikan dan bahkan dapat bersaing head-to-head dengan Samsung A5 IV, membuatnya menjadi pilihan yang sangat menarik bagi calon pembeli. Setelah kita mengulas secara mendalam berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung A35, kini tiba saatnya untuk membalik halaman dan menyoroti aspek lain dari perangkat ini, kekurangannya. Dalam segmen berikut kita akan menjelajahi beberapa area di mana Samsung A35 mungkin tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi, memberikan pandangan yang lebih seimbang tentang apa yang dapat diharapkan pengguna dari ponsel ini. Kekurangan pertama, bodi tambah berat. Walaupun Samsung A35 menawarkan pembaruan dalam hal bodi dan desain, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan beratnya menjadi 209 gram dari pendahulunya yang hanya berat 199 gram. Ini menjadi aspek krusial untuk dipertimbangkan bagi mereka yang berencana membeli ponsel Samsung ini. Bersiaplah untuk menangani bobot yang lebih berat. Namun meskipun berat ponsel ini masih dirancang untuk nyaman saat digenggam. Kekurangan kedua, perekaman 60 fps absen di HP ini. Spesifikasi kamera Samsung Galaxy A35 5G nyaris tidak mengalami peningkatan berarti dibanding pendahulunya. Kalaupun ada, itu mungkin berkisar pada pemrosesan akhir foto seperti tuning warna. Kamera depan dan belakang Samsung Galaxy A34 5G masih belum bisa merekam video 4K dengan frame rate 60 fps. Kemampuan merekam video 60 fps padahal penting terlebih bagi mereka yang mengandalkan kamera ponsel untuk keperluan konten. Video dengan frame rate 60 fps terlihat lebih mulus gerakannya saat diunggah di platform seperti Instagram Reels ataupun TikTok. Secara hardware, sensor kamera dan SoC yang dipakai sebenarnya sudah mendukung. Kekurangan ketiga, paket penjualan minimalis. Sejak peluncuran Galaxy A33 pada tahun 2022, Samsung telah mengambil langkah untuk menghapus charger dari paket penjualan ponsel seri menengahnya.
Sebuah kebijakan yang telah mereka terapkan juga pada lini produk kelas atas. Dalam kemasan ponsel ini, pembeli hanya akan menemukan aksesori seperti kabel USB-C dan alat pengeluarkan SIM. Pendekatan yang sangat minimalis ini didorong oleh Samsung dengan alasan mendukung kelestarian lingkungan. Namun bagi sebagian konsumen, kebijakan ini dirasa kurang menguntungkan. Ironisnya, pembelian charger secara terpisah berarti menghasilkan lebih banyak sampah seperti kotak dan plastik pembungkus yang bertentangan dengan tujuan awal untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini membuat upaya untuk kelestarian lingkungan melalui penghilangan charger terasa kontradiktif. Kesimpulannya, memang ada kebenaran di balik klaim bahwa Samsung Galaxy A35 5G menampilkan peningkatan signifikan dari model sebelumnya. Perubahan paling menonjol terletak pada kualitas bodi dengan desain layar punch hole dan peningkatan chipset yang jelas membedakan model ini dari pendahulunya. Meski ada beberapa kekurangan, Samsung Galaxy A35 5G tetap merupakan pilihan yang sangat tepat untuk dibeli pada tahun 2024.